Oke, warga Banjarbaru, saya selalu menyimpan, Pak Deddy, selalu menyimpan pertanyaan pamungkas untuk setiap narasumber. Ya. Dan saya sudah menyiapkan sejak 4 hari yang lalu lah buat Pak Deddy. Wah, ini bahaya ini. Pak Deddy, sama seperti jeli dan tajamnya Pak Deddy memperhatikan soal SDM dan kesejahteraan para guru, termasuk kenyamanan dan keamanan peserta didik mendapatkan pendidikan di Banjarbaru. Bagaimana nasib para guru-guru yang statusnya masih mungkin honorer atau tenaga kontrak di Banjarbaru? Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa diawali dengan seorang guru kita tidak jadi apa-apa. Bagaimana nasib mereka ketika P3K diberlakukan? Karena sebagian para pendidik sudah mengabdi belasan puluhan tahun, mungkin tidak ada yang masuk kategori di P3K lagi. Walaupun ini tidak bisa masuk persyaratan, apa keinginan dan sikap Pak Deddy yang pernah menjadi, mungkin jadi murid juga dari seorang guru, gimana Pak Deddy? Ya, ini hal yang sangat miris ya. Kayaknya nasional masalah. Ya, secara nasional permasalahan ini, Pak Deddy. Pernah selesai kuota guru, kayak nggak serius gitu ya. Dan keseriusan ini terlihat di 2 tahun terakhir ya. Ada rekrutmen P3K dan seterusnya, ada vonis-vonis kuat lah terhadap status kejelasan. Nah, untuk P3K di Kota Banjarbaru ya, untuk slot guru ya, untuk slot guru sebenarnya ini data dinamis ya, data dinamis. Yeah. Saya sudah menghitung batas usia pensiun dalam 3 tahun ke depan. Tahun ini ada 72 guru pensiun. 72. 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan 72. Ya, 72. Tahun depannya lagi 86. Tahun 2025 itu 63 kami hitung batas usia pensiun guru. Dari sisi analisis beban kerja dan formasi peta jabatan di sekolah, seharusnya ini muncul dan dilakukan rekrut. Yeah. Sedangkan untuk mengatasi masalah formasi 2020 ya, kita ngajukan formasi 2020, dilaksanakan tes 2021 ya, maaf 2021. Kemarin ada 429 P3K yang kita buka slot berdasarkan kuota tersebut. Formasi yang kita usulkan ini sudah diterima 339, jadi tersisa sekitar 90 dan rata-rata sudah lulus passing grade kemarin yang jadi tinggal lanjut ke tahap berikutnya lah seperti itu. Nah, kebijakan P3K ini Om Rudi ya, supaya ini nanti arahnya gimana nih gitu ya. Kebijakan P3K ini sekarang diatur kencang juga oleh pusat ini, oleh kementerian ya. Misalnya, itu tadi saya bilang, ini data dinamis ini. Iya. Peta jabatan guru itu data dinamis, karena yang pensiun segitu jumlahnya dalam 1 tahun. Di saat formasi 2021 dilaksanakan di 2022, sebenarnya sudah ada perubahan lagi nih. Iya. Nah, lalu yang lulus P3K kemarin secara formasi kadang-kadang menumpangi, kadang-kadang tidak sesuai lagi dengan kondisi. Nah, ada policy bahwa teman-teman yang lulus P3K tadi akan diserahkan ke yang overload ya, Overloadnya itu. Nah, di bahasanya ini dilempar ke provinsi lain, ke daerah-daerah yang lebih perlu, yang membutuhkan itu. Betul. Nah, jadi itu yang akan terjadi, dan kita sudah ya lumayan ada resistensi ya, karena teman-teman ini dari awal kerjanya di sekolah Banjarbaru kan seperti itu, mengabdi sambil nyari S1 supaya masuk di Dapodik 3 tahun, kan itu syarat-syaratnya. Iya. Masuk Dapodik 3 tahun, kemudian mengikuti kompetisinya. Asumsi kita kan ini sudah membumi banget nih, kadang-kadang sampai kenal lingkungan ya kan, dan seterusnya yang sesak dari sisi
karena guru ini bukan sekedar mereka mendidik ya, bukan iya. sekedar bekerja, Iya. mendidik, berperan sangat besar menciptakan karakter, menciptakan akhlak anak-anak. Iya. Jadi ya, pola-pola seperti ini ya sepertinya undebatable, tidak bisa didebatin. Iya. Jadi polisi pusat iya. seperti itu. Polisi pusat. Kemudian yang agak unik lagi bahwa di setiap formasi yang kita buka, kita disuruh, kalau dulu Sesuai. gajinya ikut, Iya. nah, gajinya dari pusat ikut. Nah, ya sekarang gajinya dari Daerah, dari APBD. daerah. Jadi beban dong daerah. Beban besar. Lalu tersedot ke sana, dan ini agak kurang sehat dari sisi APBD kan, yang seyogyanya bisa nambah rumbel, nambah. Iya, akhirnya fokus ke sana ya Jadi belanjanya. sarpras nggak selesai, guru nggak selesai. Iya. Seperti itu. Ya kita minta ditinjau ulang lah ini semua ya. Ini kalau saya boleh ngobrol agak bebas sedikit lah di podcastnya Om Tapi Rudi. buat positif juga Buat kan? positif Iya, nggak juga. apa-apa ya. Ini ditimbang baik-baik, ditinjau secara ulang, karena yang kita tangani ini pendidikan. Walaupun setahu saya progres yang paling cepat ini Kementerian Pendidikan. Tenaga kesehatan juga belum jelas P3K-nya dan lain-lainnya. Di dunia pendidikan sudah melakukan itu. Ya plus minus akhirnya, plus minus. Dan kondisi kita seperti ini, ya menghadapi suasana seperti ini, ya mudah-mudahan ada angin segar perubahan ya, angin segar perubahan. Artinya kita masih bisa membiayai guru-guru ya, membiayai guru-guru. Sebab kalau itu nggak ada, siapa yang ngajar matematika kan? Iya. Siapa yang ngajar? Nah, Agama, siapa yang ngajar? budaya lokal. Mau dijadiin apa anak kita? Mau dijadiin apa anak-anak kita? Betul. Kita bicara sarpas nggak selesai, ini guru lagi kena nih. Iya. Tenaga pendidiknya. Belum lagi tenaga kependidikan Om Rudi. Iya. Jadi asumsinya bahwa satu sekolah itu pekerjaan komplek. Pekerjaan komplek. Di situ ada lab. Iya. Kemudian ada UKS. Ada Perpustakaan juga perpustakaan. ada. Perpustakaan perlu library. Iya. Ya kan? Kemudian lab, perlu analis lab dan seterusnya, dan seterusnya, termasuk operator. Iya, apalagi sekarang semua serba digital. Ada podik, kemudian aset. Nah, ini dikenal oleh Kementerian Pendidikan sebagai tendik, tenaga kependidikan. Iya. Nah, tenaga kependidikan ini sampai saat ini belum muncul formasinya. Jadi nggak bisa kita buka. Iya, nggak bisa. Nah, seperti itu. Dan seperti biasa, saya salut sama guru itu, memang punya mental yang berbeda lah daripada ASN-nya karena mereka selain guru. Jadi biasa saling tutup-tutup ngajar dan seterusnya, itu di sekolah udah biasa aja. Yang ini pensiun, belum ada pengganti, masuk pendidikan. Nah, seperti itu. Pak Deddy, Ya. terlepas dari elemen-elemen segala hal yang ada di proses belajar mengajar, yang tidak bisa kita lupakan adalah lingkungan. Ya. Kita tahu sebuah kebanggaan ketika sekolah itu dapat penghargaan Adiwiyata, itu kebanggaan sekali. Soal kebersihan, saya teringat waktu di sekolah dasar, jagalah kebersihan bagian dari iman, terlepas dari senyum itu ibadah. Ya. Itu salah satu di setiap Dibikin dinding tulisan. sekolah itu Ya. selalu ada kebersihan, pangkal kesehatan. Pak Deddy, saya ingin sebelum saya menutup podcast ini, bagaimana soal kondisi sekolah-sekolah yang mungkin sudah punya prestasi di soal penghargaan Adiwiyata, bagaimana soal mungkin kerjasama antara dinas pendidikan dengan lingkungan hidup misal, atau Perkim mungkin soal tenaga kebersihan, apa yang Anda pikirkan soal itu? Ya. Dari dulu momok ya kayaknya ya. Momok di bagian mana? Momok bahwa bahkan saya setua ini
kadang-kadang untuk memilah sampah pun tidak kita kerjain. Padahal sampah itu bisnis yang sangat besar. Iya. Kalau dikelola dengan baik. Misalnya sampah hidup itu bisa jadi ternak ulat maggot kayak apa kan banyak sekali kajian-kajian di situ. Kemudian sampah plastik, sampah kayu, ini semua bisa dikelola. Dan saya pikir sekolah ini porsinya besar untuk meng-create generasi yang memahami hal tersebut. Makanya sekarang tempat sampah juga ada 5 macam nggak salah ya? Iya. Bukan basah kering lagi ya, ada kaca, ada ini. Dan kita asumsikan ya nggak jalan. Kondisi saat ini ya. Berarti harus ada jalan sih, tapi beberapa ada yang bahwa memisah sampah itu pelajaran yang paling kecil, yang kadang-kadang di sekolah sendiri pun terlalu banyak program yang turun mungkin ya. Akhirnya ini fokusnya pecah-pecah. Akhirnya sampah terlupakan. Ya, dan ini harus kita inikan lagi ya. Kita yang lalu ada Wiata tadi kita inikan. Kita push lagi ke bawah. Dan kita berharap bahwa sampah di sekolah ini bisa dibangun sistem komunikasi yang bagus, sistem komunikasi yang bagus. Kalau saya lihat sekarang sampah numpuk di tempat sampah ya, kemudian paman sekolah nih, ke TPS, nyatu lagi sampahnya mana yang mana yang udah dipilah, jadi satu lagi. Gitu. Jadi kalau linear lagi sampai TPS TPA ya memang kita lihat masih teknik bakar yang dikerjakan oleh kita memilih yang paling murah lah Mas untuk menangani sampah, lebih mengcover kebutuhan. Saya pikir ya ini harus kita laksanakan. Kalau kita bisa memberi contoh lebih besar ya, sekarang ya kami ini sebenarnya tidak hanya ngurusi pendidikan formal ya, ada non formal yang lagi kita genjot juga, lembaga semacam BLK itu tapi swadaya masyarakat yang kemarin ada di Lok Tebet Utara itu, Gunung Karet itu khusus mengelola sampah. Nah seperti itu. Tapi itu tadi semacam bahkan untuk selling hasil ini seperti itu lah Pak Om Rudi ya. Perlu kita genjot lagi sama-sama. Ngeri nih arus modernisasi lewat toko-toko retail modern dan seterusnya sih. Teman-temannya sudah concern mengolah limbah pun semacam bisnisnya di pinggir terus, nggak bisa akses lebih luas. Nah ini mungkin harus dipikirkan sama-sama. Sedang untuk kami Dinas Pendidikan kepikirannya jobnya ini meng-create generasi yang memahami bagaimana memilah sampah dan membuang pada tempatnya. Kemudian on timingnya. Nah itu yang paling penting. Apabila ini sistem komunikasi terbangun dengan baik, di saat kita sudah mengenjot anak-anak kita untuk memilah sampah, mungkin ada semacam edukasi lebih lanjut bahwa sampah yang kamu pilah ini diginikan nanti jadinya apa? Berakhir jadi apa? Loh sekarang kamu gunakan. Jadi inspirasinya waktu kita buka YouTube lah ngelihat sekolah di Jepang ya, bahwa ternyata lunch-nya anak Jepang itu dari hasil pertanian mereka sendiri. Nah, dan mereka sebelum makan itu bersyukur agama orang Jepang itu. Terima kasih kami ini dikaruniai tomat yang ini. Mereka tanam sendiri itu. Jadi dari kecil mereka sudah dibegitukan. Nah, bisa tidak dilakukan di tempat kita? Kalau bisa dan tidak ini sebenarnya semuanya pasti bisa. Semua pasti bisa. Goodwill masing-masing ini. Tinggal goodwill kami Dinas Pendidikan program apa yang harus ditawarkan ke sekolah, dan ini tentunya program terkait dan berkelanjutannya. Ada apa juga orang tuh kun fayakun syariat lawanan bisa empuk. Ini jangan karena teman-teman kepala sekolah sudah mati-matian breakdown ke anak-anak memilah sampah dan lain-lain, bahwa ternyata di paman sekolah ini ditumpuk, campur lagi dan seterusnya.
Jadi edukasi termahal itu di timing buang sampah dan respect memilih jenis sampah. Jenis sampah ya. Oke Pak Didi, terakhir. Beneran terakhir nih, pamungkas sekali. Gak apa-apa nih. Pak Didi, saya kayaknya perlu dua kata saja soal kondisi dunia pendidikan di Banjarbaru seperti apa dan apa yang harus diperbaiki atau diperhatikan. Monggo silahkan. Pertanyaan seberat ini jawabannya 2 kata. Iya, siap. Mesti tadi 10 ya, Iya. agak panjang dikit kan. Jadi begini Om Rudi ya. Kita punya alat. Kita punya alat untuk mengappraisal sejauh mana dunia pendidikan ini dikelola. Yang sedang dilaksanakan dan di breakdown ke bawah ini namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan dan profil pendidikan. Rapor maupun profil ini diperoleh dari data Dapodik ditambah dengan asesmen nasional. Jadi kalau kita mau nilai dunia pendidikan kita ada standar-standarnya. Untuk Banjarbaru sih ada 2 item yang harus kita intervensi. Yang pertama item ATS, anak tidak sekolah. Kemudian ini angkanya lumayan bergetar ke hati. 968 Yang tidak sekolah. terakhir itu data terakhir. Ya, data terakhir. Tidak sekolah. Ini rumusnya didapat dari anak usia sekolah di servernya Dukcapil, dibagi dengan anak yang memiliki NISM di Dapodik. Ya memang ya, ini debatable ya, karena anak yang masuk diniyah ke pondok itu dianggap tidak sekolah. Padahal dia di sekolah ya. Di diniyah ya. Iya, diniyah itu. Yang bukan boarding modern ya. Itu dianggap tidak sekolah oleh makanya ada paket. Nah, untuk mengatasi ATS ini, anak tidak sekolah ini, kami coba beberapa langkah ya, dan sebenarnya kalau saya nilai lumayan berhasil. Kita mengembangkan kerjasama dengan pondok-pondok diniyah yang konvensional nih. Oke, saya paham. Kita ya. kerjasama, mendata berapa anak di sana, langsung kita tawarkan paket A, B, C, dan mereka dapat NIS. Tapi selalu kok masih miss datanya nih, nggak taunya ada lagi emis. Emis ini NIS-nya yang di madrasah. Nah ini yang kadang-kadang tidak terbaca akhirnya. Tidak terbaca. Iya. Nah ini mau kami kompilasi lah ini, karena tidak sebesar itu rasanya datanya. Iya. Kalau saya juga kaget dengar ratusan nggak sekolah ini. Iya, tidak sebesar itu datanya kan gitu. Kalau kita belajar statistiknya ya, dan sounding kepala sekolah, ada nggak di lingkungan sekolah ini dosa kita kalau ada anak sekolah. Beberapa kali rapat kita juga bersurat kepala sekolah lebih melek lingkungan sekolah, guru-guru ya, jangan sampai ini tanggung jawab kita, sampai kita biarin itu dosa kita kan gitu. Dan selama ini ya kita responnya cepat, dan kita sangat menunggu kalau ada laporan masyarakat yang menonton podcastnya Om Rudi ini. Mudah-mudahan nanti. Iya, bisa di share semua lah. Share semua. Alam gaib dan alam nyata. Mudah-mudahan ini kami minta tolong banget nih teman-teman Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Yang ada kedapatan lah anak tidak sekolah, tolong lapor ke sekolah terdekat. Cek namanya siapa, apa masalahnya. Masalahnya apa kan gitu. Setelah lapor tanyakan lagi Pak ya. Harus masuk. Habis dilaporkan di sekolah aja, nggak sampai datanya ke dinas pendidikan akhirnya nanti. Enggak, jadi kalau dilapor ke sekolah di sana ada operator otomatis berarti ya. Ada operator Dapodik. Setelah di-create operator NISM-nya keluar bosnya kan. Tidak ada alasan kan untuk anak ini tidak sekolah. Jadi dan kami harapkan semua lingkungan mendukung hal ini. Artinya karena masalahnya konfliknya lumayan berat nih sampai anak tidak sekolah. Keluarga macam-macam. Nah itu ATS. Kemudian yang kedua, rapor kuningnya di kemampuan numerasi.
kemampuan numerasi. Nah, di kemampuan numerasi ini banyak aspek di dalamnya. Ada gurunya, ada siswanya. Ini nanti kita masih menyesuaikan nih sama kurikulum yang baru di launch. Iya. Sama kementerian ya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Ini kan ada dasar-dasar yang sangat berbeda sama kurikulum Sebelumnya. 13 Iya, 13 itu, K13. Numerasi dan literasinya ini standarnya beda. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini anak kelas 3 baru wajib baca. Baru wajib. Jadi 1, 2, 3 dia observasi lah bahasanya. Dia pengenalan lingkungan mungkin ya. Baru nanti ini ini anak literasi. Ini anak numerasi. Dan 6 aspek lainnya. Baru di situ ada penjurusan. Iya. Nah, inilah tantangan berikutnya nih, kemampuan guru mengobservasi tole-tole. Iya. Nah, itu. Yang setajam apa mereka melihat ya? Masuk jenis kategori mana dia anak didik? Jadi sudah mengarah ke pendidikan tanda kutip ala-ala Finlandia, ala-ala Jepang yang mau kita mainkan di NKRI ini. Cuma ya saya rasa di Jepang nggak ada masalah sarpras ya. Nggak ada. Kalau ada kita masih ada masalah sarpras. Seperti itu. Oke, Pak Dedi. Siap. Terima kasih sudah ngobrol singkat sekali sebenarnya. Singkat sekali. Dunia pendidikan nih nggak cukup 3 kali podcast. Iya. Seperti yang Pak Dedi Kadisdik sampaikan, bahkan sampai 3 kali podcast. Saya masih menarik akan membahas sekolah anak-anak yang tidak sekolah tadi. Saya juga pengen nanti di podcast berikutnya, apakah Dinas Pendidikan selama Pak Dedi menjabat sebagai Kadisdik punya data atau bank data soal jumlah buta huruf di Banjarbaru. Oke sih. Nanti di podcast berikutnya mudah-mudahan Pak Dedi udah nyiapin data-datanya. Siap. Karena jangan sampai dunia pendidikan di Banjarbaru itu muram. Kota pendidikan. Karena seperti istilah buku adalah jendela dunia. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah di depan jendela kita tidak bisa melihat dunia. Gara-gara Banjarbaru dipenuhi dengan orang-orang yang buta huruf. Jangan sampai. Sampai jumpa di podcast berikutnya di suratkabardigital.com, Jendela SKPD bersama para kepala dinas dan pejabat di pemerintahan Kota Banjarbaru. Tentunya dengan materi dan jawaban-jawaban yang tidak hoax, jelas. Pak Dedi, terima kasih. Sehat selalu. Semoga sukses dalam pendidikan di Banjarbaru. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.